plutonium. Hari ini akan menjelaskan tentang keelektronegatifan. Pertama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Siva Judi sebagai moderator. Saya Sini Karina Indaria sebagai pemateri. Saya Lenur Sapitri sebagai pemateri. Saya Ayosita Kirana sebagai pemateri. Oke. Materi keelektronegatifan kali ini akan dijelaskan oleh Jadi sebelumnya di sini sebelum kita masuk ke materi keelektronegatifan, saya akan menjelaskan secara singkat aja mengenai sifat keperiodikan unsur. Jadi yang sudah disinggung oleh teman-teman saya tadi. Jadi mengenai sifat keperiodikan unsur itu merupakan sifat-sifat unsur yang ada dalam tabel periodik yang nantinya akan berubah-ubah secara beraturan karena atau sesuai dengan semakin bertambahnya atom, maka atom yang keelektronegatifan atom, maka atom akan menarik elektron dari atom lainnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai skala yang digunakan dalam keelektronegatifan. Jadi, skala yang digunakan adalah skala Pauling. Jadi, skala Pauling adalah skala yang ditemukan oleh tokoh bernama Linus Pauling pada tahun 1932. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada tabel skala Pauling yang ada pada tabel periodik unsur. Jadi ini merupakan tabel periodik unsur, tapi dia di dalamnya itu ada keelektronegatifan. Dan di sini juga itu golongan 8A tidak memiliki keelektronegatifan. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ais. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana keelektronegatifan dalam satu golongan. Jadi dalam satu golongan itu keelektronegatifan dari atas ke bawah ini akan bertambah. Jumlah kulit atom ini akan bertambah, jadi kulit atom ini juga akan bertambah. Posisi elektron. Jadi di sini saya akan membawakan satu soal atau contoh soal dari keelektronegatifan. Nah, contohnya itu ada boron, terus ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen, dan ada fluor. Nah, keelektronegatifan itu bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari boron itu adalah 5, konfigurasi elektron dari karbon itu adalah 6, konfigurasi elektron dari nitrogen adalah 7, konfigurasi elektron dari oksigen adalah 8, dan konfigurasi elektron dari fluor itu adalah 9. Nah, jadi di unsur boron ini kan konfigurasi elektronnya ada 2 dan 3. Berarti Jadi selanjutnya ini ada jembatan keledai dari golongan 1A. Golongan 1A ini biasa disebut juga dengan golongan alkali. Dinamakan golongan alkali itu karena golongan ini merupakan termasuk unsur-unsur yang bersifat mudah melepas elektron atau elektron positif. Jadi di dalam golongan 1A ini ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubinium, cesium, dan francium. Jembatan keledainya yaitu hari libur nanti kita rebut soana si Freya. H untuk hidrogen, Li untuk litium, Na sebagai natrium, K kalium, Rb rubinium, C dan S adalah cesium, Fr sebagai francium. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang golongan 1A, sekarang kita akan menjelaskan tentang golongan 6A. Jadi golongan 6A ini termasuk sistem oksigen yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada oksigen, yang kedua ada belerang, yang ketiga ada selenium, yang keempat ada telerunium, yang
ke-5 ada polonium, yang ke-6 ada livermorium. Untuk oksigen, belerang, dan selenium itu termasuk non-logam, sedangkan tellurium, polonium, dan livermorium itu sebagai logam. Untuk jembatan keledai itu sendiri, kami membuat sebutan sebagai O untuk Om, S untuk Sinta, SE untuk sayang, TE untuk telur, PO untuk kopi, sedangkan LV untuk Rivier. Dan yang dimana O ini bisa kita sebut oksigen, S itu belerang, S itu selenium, T itu tellurium, PO polonium, dan LV livermorium. Nah, jadi kita di sini juga ada kesimpulan dari keelektronegatifan. Yang pertama, afinitas elektron itu adalah jadi sebagai pembentukan ion, dan keelektronegatifan adalah pembentukan ikatan kimia yang berbeda. Terus kesimpulan kedua, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Terus kesimpulan kami yang ketiga, ada keelektronegatifan semakin besar jika yang pertama jumlah kulit itu semakin dikit atau semakin tipis. Lalu yang kedua itu ada golongan semakin besar, kecuali golongan 8A atau gas mulia. Terus kesimpulan kami yang keempat, ada dalam suatu golongan bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah itu menandakan keelektronegatifannya semakin kecil. Dan kesimpulan kami yang kelima adalah dalam satu periode bertambahnya nomor atom dari kiri ke kanan, maka tandanya itu keelektronegatifannya semakin besar. Oke, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.